Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bros Seven, Bros TV kembali mengudara. Dan kali ini Bros TV akan berbincang santai dengan dua wanita bercadar. Karena belum buka masker. Yang satu ketua pengurus daerah Ikatan Pejabat Pembuat Tata Tanah Kabupaten Bekasi, Bisa panggilnya Mbak Bisa Tasmin, didampingi oleh sekretaris Mbak Fanda. Kita akan bincang-bincang santai aja, Mbak. Pokoknya kita kalau Oke, baik. boleh buka masker, boleh. Prokes deh, prokes. Boleh prokes. Kedengaran kan tapi suaranya? Batis. Oh, ya. Kalau dari kacamata Mbak Bisa nih, sebagai ketua BEMnya ya, kan ini mulai marak banyak kasus-kasus kota di Lombok, terakhir Jakarta kan, yang kabupaten kan. Kenapa bisa mereka batas? Kan biasanya bersentuhan langsung kan anggota kan pasti ketua BEMnya kan, karena BEMnya yang punya anggota. Kenapa fenomena itu bisa muncul? Kasus pertanahan ya. Kalau boleh dibilang sih memang sebenarnya kasus pertanahan ini bukan hanya di daerah-daerah yang seperti kabupaten ataupun kota. Sebenarnya boleh dibilang mungkin di seluruh Indonesia itu pasti ada kasus-kasus pertanahan. Nah, memang kasus pertanahan ini menjadi saat ini marak ya, mungkin teman-teman juga tahu bahwa beberapa minggu ini, beberapa bulan ini memang sangat menjadi concernnya Kementerian ATR dan juga organisasi dalam untuk memberantas mafia tanah. Makanya salah satu program dari kementerian itu kan ada pensertifikatan untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat dengan program PTSL, termasuk juga dengan keluarnya permen baru yang mengenai tanah-tanah yang belum bersertifikat itu ya kalau nggak salah 16 bahwa dalam waktu 5 tahun itu sudah harus disertifikatkan, karena untuk mencapai kepastian hukum bahwa terhadap tanah-tanah yang tersebut sehingga bisa diketahui bahwa ini memang benar pemiliknya, tercatatlah di kementerian. Karena kalau memang tanah-tanah yang belum bersertifikat itu memang tercatatnya hanya di desa atau kelurahan. Seperti itu, Mas. Nah, kalau tidak salah, kalau dapat informasi itu kan berawal bukan langsung ujuk pidana, ujuk kasus perdata, kan tidak di situ. Awalnya karena ada pelanggaran kecil, ketika ditelusuri, ditindaklanjuti penyidik, loh, ternyata melebar. Nah, dari pengurus daerah ini kan bicara kode etik, ya kan, bicara anggaran dasar kan untuk organisasi ya, kan untuk anggota itu kan kode etik namanya, dan ada peraturan tentang jabatan PPAT. Nah, hal apa Mbak yang harus keras sekali oleh pengurus disampaikan ke anggota untuk menghindari hal Ya, kami selalu mengingatkan anggota bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatan profesi PPAT harus sesuai dengan peraturan dan aturan yang ada, di mana PPAT sudah mempunyai tadi kode etik, peraturan yang sudah diatur juga. Misalnya seperti kalau kita akan melakukan pembuatan transaksi jual beli, ada kewajiban dari PPAT yaitu melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut. Nah, lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pastikan bahwa yang hadir itu adalah para pihak yang memang benar dari pemiliknya langsung atas sertifikat, misalnya dengan memastikan bahwa semua dokumen-dokumen asli yang diperlihatkan kepada PPAT itu adalah benar dan memang dibawa aslinya, walaupun memang kita PPAT itu tidak punya maksudnya kita PPAT itu hanya menerima secara formal apa yang ada, data yang disampaikan oleh klien. Nah, kalaupun ternyata klien itu memberikan keterangan palsu, itu sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab PPAT sepanjang PPAT melakukan dan
melaksanakan perbuatan hukum terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan prosedur, hadir di hadapan PPAT dan ya tadi seperti tanda tangan di hadapan dia dibacakan itu. Pokoknya itu juga SOP-nya Seperti itu ya harus dilaksanakan. secara kode etik tidak hanya batas itu kan jabatan kepada peraturan pemerintah bagaimana pembuatan akta. Nah, boleh dong kasih tanggapan juga dong dari sekretaris nih, jangan nonton aja. Nemenin. Coba bro super ya. Nah, karena bincang santai aja. Nah, dari kacamata Mbak Fanda. atau Mbak Fonda atau Mbak Nisa. Fanda bukan Fonda loh, Fanda. Jangan salah. Panda, nggak pakai P, pakai V. Kalau panda di Jepang. Nah, hal-hal apa sih yang kerap kali yang ditangkap ya? Lihat pelanggaran kecil terhadap kode etik itu apa? Kalau dari kacamata Mbak Panda. Ya, kalau yang saya lihat dalam praktek, ya memang kita banyak menemukan PPAT yang bisa juga dia merangkap sebagai notaris. Dia PPAT situasi. ya dia melaksanakan penandatanganan aktenya itu berada di luar daerah Wilayah kerjanya. Apa sih ya? Betul, Ya. karena kan kita di sini kan Notaris provinsi ya? betul. Kalau notaris kan memang cakupannya kan untuk provinsi Jawa Barat begitu kan. Tapi kalau kita untuk PPAT sendiri itu kita hanya khusus untuk wilayah kerjanya di Kabupaten Bekasi. Ya, Tidak boleh dong di kota Bekasi. tidak boleh. Kalau untuk akta PPAT, Untuk akte PPAT. Notaris boleh. boleh. Ya, boleh silakan. PPAT harus di Di Harus Kabupaten Kabupaten yang Bekasi. kerap kali suka dilupain ya. Ya, betul. Karena nyangkut dengan notaris jadi nyikut kali gitu ya. Ya, mungkin mereka melihat dari segi kepraktisan dalam melaksanakan Ya. tugas dan jabatannya. Jadi mereka mungkin menganggap bahwa bisa dilakukan penandatanganannya tidak di kantor mereka begitu. Tapi kan bukannya ada di peraturan itu jika ada kesepakatan terhadap para pihak kan boleh. Kalau untuk PPAT Kalau tidak. untuk PPAT Nggak tidak boleh. boleh. Notaris Betul. boleh. Kalau Nah, notaris untuk sepanjang notaris, itu wilayahnya betul. Jawa Barat itu masih boleh. Betul. Seperti itu. Mm-mm. Apa yang dilakukan oleh organisasi melihat hal itu? Nah, kami di organisasi memang selalu kebetulan kalau Pengda IPAT kami ini selalu memberikan webinar-webinar ya, kemudian diskusi hukum gitu ya, dan sosialisasi ya kan, seperti mungkin yang lebih hafal Bu Fanda ya, karena yang punya agenda yang selalu mencatat kan dari sekretaris gitu kan. Jadi emang di masa pandemi kemarin pun ya alhamdulillah kami Pengda IPAT masih bisa melaksanakan beberapa webinar untuk penguatan kepada anggota, dan tentunya kami juga bergandengan tangan dengan kantor pertanahan Kabupaten Bekasi. Lalu sebelum jauh Mbak, aku tetap agak yang mudah gini Mbak Artisa. Kalau di notaris kan ada namanya DKD. Ya, Dewan Kehormatan Daerah. Kalau di PPAT kan nggak ada. Ya, betul. Hanya sampai sebatas MKW ya. Gini, kalau di PPAT itu ada namanya Majelis Pengawas Pembina PPAT, MP2D. MP2D. Dan kalau untuk di organisasinya maksud saya dan di notaris kan ada DKP, kan notaris semua nih. Iya, Kemudian DKW notaris semua, Iya. DKD notaris semua. Nah kalau di PPAT kan MKP itu notaris semua kan, turun ke bawah MKW notaris semua. Nah ini kan nggak ada di MKD. iya. Kalau di daerah Pengda memang tidak ada kalau untuk PPAT. Nah dalam arti gini, maksud saya pertanyaannya, masyarakat kan kadang-kadang suka bingung ketika menemukan dia mau melapor nih, merasa ada petik belum lah ya, nggak semua ada dia merasa dirugikan dengan pembuatan akta itu. Biasanya lari kemana tuh laporan? Apakah ke Pengda atau dia langsung ke MKW? Selama ini memang kalau untuk kasus-kasus pertanahan, karena jabatan kami ini kan ada dua, Iya. PPAT dan notaris. Jadi memang banyak aduan itu ke Pengda juga ada, tapi memang kadang juga ke MPD-nya notaris. Itu salah ya, salah alamat.
Sebenarnya sih tidak boleh dibilang, kita jangan bilang bahwa itu salah alamat, karena tadi kita punya 2 jabatan yang tidak bisa kita pisahkan juga bahwa oh ini ranahnya PPAT, ini ranahnya INI, itu nggak bisa juga kita pisahkan karena memang itu melekat di kami juga. Kayak saya emang ketua Pengda IPAT, tapi saya juga anggota dari Ikatan Notaris Indonesia, anggotanya Pak Wahab gitu kan, sebagai saya. Jadi memang saling anggota. iya, saling bersinergi. Saling bersinergi. Jadi memang beberapa kasus-kasus pertanahan itu memang ada yang langsung lapor ke MP2D, ada yang memang ke Pengda. Tapi kami juga saling berkoordinasi juga dengan kalau ada rekan kami yang ini juga berkoordinasi dengan MKNW. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, ada beberapa juga karena kita punya jabatan yang tadi 2 itu bersurat kalau untuk dapat pemanggilan polisi bahwa karena kita punya jabatan notaris ya harus ada izin dari MKNW dulu gitu, walaupun kasusnya adalah kasus pertanahan. Kita ininya seperti itu karena kan memang untuk di PPAT ini pemanggilan polisi itu kan langsung, beda dengan kalau notaris. Nah makanya tadi saya bilang saringannya nggak ada sampai saat ini belum. Insya Allah sih kedepannya tentunya dengan ya harapan kami tentunya sebagai anggota juga dari pengurus pusat maupun pengurus wilayah itu bisa diperjuangkan oleh mungkin PP ya, karena kan PP yang berhubungan langsung dengan Kementerian ATR, di mana mungkin Kementerian ATR bisa mengeluarkan peraturan atau terhadap MP2D diberikan kewenangan sama seperti MKNW. Betul nggak adanya MKD, Majelis Kehormatan Daerah? Tidak ada kalau untuk PPAT. Perlu nggak menurut Mbak Anissa? Perlu. Perlunya apa? Dari Mbak Fonda perlunya apa? Mbak Anissa dulu. Adanya kan kalau di notas kan ada DKD, DKP, DKW, DKD. Ini kan baru sampai di penggil di wilayah. Iya. DKP, DKW kelar sudah. Tidak ada, belum ada ya, belum ada MKD. Nah, dari kacamata Mbak Anissa dan Mbak Fonda perlu nggak adanya MKD? Kalau perlu, apa alasannya? Kenapa? Saya ingin, kalau saya secara pribadi ya inginnya tuh dengan adanya MKD kode etik itu bisa dijalankan dengan benar. Jadi ada seperti kalau PM-nya lah ya. Jadi kalau kayak di Mengawasi lah ya. ya mengawasi benar nggak nih seorang PPAT menjalankan tugas dan fungsinya, karena boleh dibilang ada beberapa PPAT yang mungkin dia tidak berkantor, artinya hanya pelang nama saja gitu kan gitu. Nah kita kan inginnya dia menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena Setelah dilantik kan wajib. iya, karena ada ketentuan 7 hari PPAT kan tidak boleh meninggalkan kantor. Nah, tapi tentunya kami kan di Pengda juga melakukan pengawasan itu. Tapi kan tentunya kalau ada MKD, pengawasan itu bisa lebih maksimal, lebih ketat gitu. Seperti itu. Ya, sebenarnya sih saya pada dasarnya juga setuju ya kalau dibentuk adanya MKD gitu, supaya nanti bisa bersinergi juga dengan Pengda IPAT. Jadi saling bisa untuk mengawasi anggotanya seperti itu. Berarti pelanggaran kode itu karena kurang pengawasan kali ya. Ya, kode terhadap kode-kode yang kecil-kecil lah ya. Iya, Itu karena kurang pengawasan. Karena kan hanya di MKW kan mau mengawasi se-Jawa Barat. yang totalnya 25 atau 20. Iya, dengan anggota yang 4.000-an lebih. 4.000 lebih. Angkanya 5. Iya. Bagi 5. Jatahnya 800 orang. Nah, iya kan? Nah, itu. Ya, mungkin salah satunya seperti itu kalau saya lihat. Karena juga kan walaupun kita juga sebagai PPAT di bawah pengawasan kantor pertanahan yang dengan majelis pengawas itu tadi, tapi kan juga terbatas dengan adanya kesibukan dari masing-masing PPAT dan juga juga dari majelis pengawas itu sendiri. Perlu bagi saya itu sangat perlu gitu supaya penguatan di Pengdanya. Kalau untuk pemanggilan kan kalau di notas ada pasal 66 ya.
harus lewat MKW. Ini berarti di MPPD punya kewenangan yang sama harapannya. Iya, kami berharapnya seperti itu. Ya, karena kan secara jabatan yang tadi saya sampaikan, kalau kita memang sesuai sudah dengan prosedur dan lain sebagainya, harusnya kan kami PPAT itu kan hanya mengkonstatir apa yang disampaikan oleh para pihak. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kami ikut serta, belum tentu, kan itu harus ada penyelidikan dulu. Nah, untuk memanggil kami ini kan, ya sekarang jabatan kami kan sama. Terus kami ini ujuk-ujuk langsung manggil. Kalau PPA itu tadi teman kan tadi saya bilang, karena kita ini ada 2 jabatan notaris dan PPAT, kita bersinergi dengan Pemda, INI, juga dengan MPD dan tentunya MKNW, bahwa kami apabila dapat panggilan kami memang bersuratnya meminta perlindungan kepada MKNW karena di dalam penyerahan produk akta yang diserahkan bukan diserahkan, artinya kita pada saat proses di kantor pertanahan ada beberapa yang memang juga fungsinya di notaris, seperti misalnya terhadap warkah-warkah dari akta PPAT itu seperti fotokopi KTP dan lain sebagainya, itu kan dilegalisir oleh notaris. Ya kan, legalisir fotokopi sesuai asli oleh notaris, bukan PPAT. Nah, artinya di dalam pembuatan akta itu notaris pun jabatan kami ikut di dalam menunjang pelaksanaan akta jual beli itu, gitu. Berarti memang ada jalurnya ya. Ada. Kalau kan kalau ada seandainya dengan adanya MPPD, Majelis Pengawas Pembina PPAT daerah yang mempunyai kewenangan yang sama, kan bisa ada batasan lagi untuk pengambilan akta dan sebagainya kan. Iya. Itu harapannya. Nah, memang kebetulan kami Pemda kemarin ada dialog kebetulan sama Polres Kabupaten Bekasi, kebetulan sama kemarin kami diterima oleh Kanit Harda dan Kasat Reserse. Kami lagi menjajaki untuk melakukan kerjasama dengan kepolisian dalam hal penyelidikan awal, dan juga karena dari pihak kepolisian kan saat ini juga memerlukan saksi ahli atau keterangan ahli dari bidang pertanahan, seperti itu. Jadi kami lagi mencoba untuk menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian supaya kalau memang secara jabatan yang dipanggil adalah PPAT, karena kebetulan kan anggota kami ada yang masih murni PPAT, bukan notaris. Iya, nah itu kan juga tidak bisa menggunakan yang tadi seperti kalau saya atau Bu Fanda berlindung di balik, bukan berlindung ya, artinya memang itu sudah kami dapat keistimewaan dengan pasal 66 itu, bukan berlindung artinya. Karena ada hal yang nggak boleh dilanggar kan. Iya. Akta itu kan dokumen negara, harus dirahasiakan kan, itu kan. Iya. Nggak serta merta orang minta dikasih kan. Iya, karena ada ketentuannya. Jadi sehingga kami mencoba untuk membantu anggota yang memang saat ini masih murni PPAT supaya dalam pemanggilan atau penyelidikan itu ya tidak stres dulu lah. Karena kadang-kadang kalau kita terima amplop coklat itu tuh udah gemeter dulu, padahal baru amplopnya aja gitu kan, padahal belum baca. Kali polisi ngirimin cek. Gitu kan, makanya kita coba untuk berkomunikasi dengan pihak kepolisian supaya kalau ada laporan aku ke Mbak Fanda. Kalau Fanda masuk ke sekretaris ya. Ke sekretariat. Lebih ke arah apa sih Mbak Fanda, laporan dari masyarakat? Lebih ke arah ya masalah adanya pelanggaran pembuatan akte jual beli tanah atau sertifikat ganda. Atau sertifikat ganda, betul. Terus apa lagi? Yang melanggar kode etik banyak ada nggak dari masyarakat? Saya tahu, boleh nggak sih PPAT, misalnya teman PPAT ini rekanan sejawat lah ya, bersama PPAT melaporkan PPAT lain ke tanda petik melihat dia melanggar kode etik, boleh nggak? Menyampaikan, kalau menyampaikan tapi tidak dalam bentuk ini ya, belum melaporkan secara resmi.
ke aparat hukum itu tidak pernah ada sih. Nah, itu pelangnya miring, bukan betul, tulisannya nggak sesuai. Iya. Akan ada aturan juga ya. Pelang. Iya, Iya, Nah, betul. itu biasanya memang kita kan, jadi kan di Pengda itu kan ada namanya bidang pengayoman anggota. Betul. Ada bidang-bidang masing-masing. Jadi mungkin biasanya ada misalnya kayak tadi, misalnya mungkin ada yang lewat, gue lihat pelangnya si ini nih kayaknya nggak sesuai. Grupnya dibikin ukir. Nah itu biasanya nanti dari bidang pengayoman yang langsung Yang akan menegur yang bersangkutan. Menginformasikan Iya, ke iya. Berarti langkah untuk melakukan PKB itu ini kan karena tidak adanya MKD. Mm-mm. Pengda sendiri melakukan apa? Apakah hanya sebatas mengirimkan ketua bidang pengayoman saja, untuk menegur atau menggandeng pihak lain? Jadi kan Sampai saat ini kami masih hanya Pengda IPA saja sih. Jadi kita secara kekeluargaan saja. Jadi nggak yang sampai harus kamu harus datang atau apa. Jadi kita paling ya karena kita ini kan semuanya sama ya teman. Karena jabatan kita juga sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi kita memang selalu meminta secara kekeluargaan pendekatannya gitu. Jadi kita juga nggak mau terlalu terbuka karena tidak mungkin kita juga menjaga. Jadi biasanya memang bidang pengayoman tidak lapor ke Mbak Fanda. Bidang pengayoman mungkin lapornya hanya ke saya karena saya menjaga juga gitu. Jangan ya kita sama-sama rekan kan, kita saling menjaga. Jadi saya bilang ya udah tolong diingetin saja. Nanti kita ingetin. Ya. yang berat Kalau yang berat itu biasanya sudah masuk ke MPP 2D pastinya. Iya. jadi nggak boleh Pengda tidak bisa menangani seperti itu kan terbatas ya. Ya, tapi kalau hanya sekedar pelang aja sih biasanya sih bisa ditangani. Nah, itu nah itu ada itu kewenangan MP2D karena kan ada di aturannya. Kalau PPAT meninggalkan 7 hari berturut-turut itu ada sanksinya. Nah, itu memang sudah ranahnya MP2D. Seperti itu. Berapa jumlah total PPAT di kabupaten? 305. 305. 305. 300 pusing. Ada yang mau pasukan. Langkah apa? Mungkin 2 atau 3 pertanyaan terakhir. Langkah apa untuk dalam artian tanda petik meminimalisir baik pelanggaran-pelanggaran ini, kode etik maupun pelanggaran terhadap jabatan. Ya, kami Pengda dengan minimalisir itu adalah tadi banyak memberikan ya tadi seperti seminar, diskusi, webinar dan juga sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada. Jadi kalau memang karena kami kan punya grup WhatsApp. Jadi kalaupun ada peraturan-peraturan baru ya kita share ke anggota, kita ingatkan selalu menjalankan jabatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kalaupun misalnya ini kita misalnya ada berita, ini loh akibatnya kalau melanggar, ini misalnya ada berita yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, itu pasti kita share supaya menjadi alert ya. Iya, alert gitu. Semacam alert mereka. Iya. Ya, supaya ingat bahwa ini kita punya aturan. Jadi jangan sampai memang karena boleh dibilang kan memang akta PPAT ini kan sudah baku ya, hanya 8 akta. Jadi mungkin isinya pun sudah ditentukan kan, artinya sudah baku pasal per pasal. Yang berubah itu kan hanya para pihaknya, objeknya, ya kan, harga dan lain sebagainya. Tapi yang lainnya kan semua sudah sama. Boleh dibilang itu kan sepertinya monoton ya, termasuk juga. Nah artinya kan di sini yang teman-teman itu harus ingat bahwa walaupun itu sederhana boleh dibilang gitu ya aktanya, tapi resiko kedepannya itu akan lebih besar gitu karena ini terkait dengan objeknya adalah tanah. Iya. Salah penghadapnya juga beresiko. Nah itu juga harusnya dari kami juga selalu mengingatkan bahwa PPAT itu juga harus selalu mengingatkan karyawannya, stafnya, karena kan mungkin dengan kesibukan PPAT, jadi yang terima tamu biasanya awal di depan adalah karyawan kan, baru ketemu sama PPAT-nya. Nah screening di awal di karyawan itulah yang juga harus diingatkan. Itu. Jadi kita selalu mengingatkan juga ke anggota, ayo
selain sekarang ini kan boleh dibilang semuanya sudah mulai digitalisasi dan online. Nah, ayo PPAT harus melek juga, harus bisa. Artinya melek teknologi. Jadi jangan sampai karena gini, online itu kan memang boleh dibilang mungkin ya ada beberapa PPAT males saya enakan manual karena udah terbiasa. Nah, dengan adanya online ini kan marilah belajar juga. Jangan sampai karyawan lebih pintar dari kita. Gitu. Kajian karyawan. Enggak lah, kalau handphone sih insya Allah sih lebih canggih ibunya. Nah, nah itu karena kan memang boleh dibilang sekarang ini semuanya kan kayak pengecekan sudah online. Terus untuk masukin dokumen harus juga online. Upload semua. Kemudian kayak di kabupaten juga terkait dengan BPHTB juga sekarang sudah online semua diupload. Nah, jangan sampai PPAT sendiri tidak memahami atau memberikan kepercayaan penuh kepada staf. Nah, karena boleh dibilang maaf jadi gini, dengan pengecekan online itu sebenarnya ada kelemahan. Ada kelemahan. Kelemahannya arti gini. Kelemahannya kan fisik ini kan tidak masuk fisik sertifikat tidak masuk ke BPN pada saat pengecekan ya. Nah, kita kan hanya pakai scanner. Nah, pada saat dicek secara online dengan dicocokkan dengan data yang dilihat oleh staf kita, karena biasanya kan yang mengerjakan pasti staf, bukan kita ya, gitu kan. Biasanya kita pasti tolong ini dicek, ini online. Nah, itu kan pada saat kita mengecek ini, oh data semua sama, yang terdata di yang komputer yang kita lihat digital dengan fisik sama. Oke, bersih dong, kita clear lah ya, lakukanlah prosedur sesuai dengan semuanya. Tapi ternyata pada saat sudah selesai semua, kita masukkan ke kantor pertanahan, ternyata sertifikatnya palsu. Itu banyak beberapa kejadian yang muncul seperti itu. BPN bukannya bisa mengetahui itu palsu atau tidak Kan dari scanner. Awalnya kan scanner kan tadi saya bilang. Kan kita kan baru menyampaikannya kan setelah. Percaya dengan digital, akhirnya sini. Nah, makanya digitalnya itu kan tadi saya bilang pada saat digital itu muncul data dengan data fisik yang kita lihat semua sama. Kita oke kan, staf kita oke kan, gitu. Nah, tapi ternyata begitu kita daftarkan, kita masuk ke fisiknya, baru ketahuan tuh. Betul. Sertifikatnya ternyata palsu. Nah, itulah harusnya pentingnya PPAT tadi saya bilang jangan terlalu percaya dengan staf. Karena apa? Kalau kita sehari-hari terbiasa memegang, melihat sertifikat, insya Allah biasanya kita sudah punya feeling, istilahnya ini kayaknya rasa-rasanya ada yang aneh nih di sertifikat kalau kita ini ya. Nah, makanya saya bilang tadi jangan kalau bisa PPAT melek lah gitu loh. Jadi karena seperti kita lah kalau pegang uang asli sama palsu, kalau kita sudah terbiasa memegang uang asli dengan palsu kan pasti kita gampang. Nah, tapi kalau kita terlalu yakin dengan staff atau kita terbiasa, misalnya ada rekan kita, tolong dong dibantu pengecekan, di scan aja ya. Nah, jadi dari sana nih scan nih. Sedangkan kita PPAT karena sudah saking percaya sama rekan kita tidak pegang kecolongan di situ. Ya, makasih. Oh iya, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Ya. Berdua terakhir aku lari ke Bangka, melihat dari yang dijelaskan oleh Mbak Ertisa, Ketua Pengda, dari organisasi apa yang akan dilakukan. Program-program apa yang sudah dilakukan? Oh ya udah, siap. Terima kasih ya, Bos. Ya. Apa yang dilakukan dan program-program yang sudah jalan? Apa saja yang sudah dijelaskan di jalan? Oh, gitu. Oh iya. Ya, dengan adanya beberapa yang itu kita anggap bahwa tadi yang sudah dijelaskan Bu Artisa itu adalah merupakan kendala ya. Dalam artian kita pas pada saat membantu proses
pendaftaran ke kantor pertanahan. Yang baik dari yang pertama itu secara online, lalu kemudian nanti pas pada saat kita harus menyerahkannya ke menyerahkan fisiknya ke kantor pertanahan. Ya sudah pasti kita dari pihak Pemda harus secara kontinu ya, atau mungkin lebih banyak lagi untuk melakukan sosialisasi kepada anggota. Peningkatan upgrade ilmu ya. Ya betul, dan juga pastinya kita harus bekerja sama dengan kantor pertanahan Kabupaten Bekasi, karena kan kita memang berhadapannya kan dengan kantor pertanahan Kabupaten Bekasi untuk proses pendaftaran peralihan hak ke terhadap kasus-kasus, maksud terhadap pekerjaan kita begitu. Dalam artian kan maksudnya, oke, kalau yang paham kan ngerti nih, oh ini palsu atau tidak. Tapi kan ini sering banget kecolongan, kan berarti kekurang pahaman dari anggota. Nah, untuk itu apa yang perlu dilakukan oleh organisasi, baik untuk meningkatkan pengetahuan, kode etik dan sebagainya? Ya, tetap memang kita selalu mengingatkan sih Mas, gitu loh. Karena emang yang kita lakukan itu ya memang Pemda lakukan tentunya dengan kantor pertanahan selalu mensosialisasikan hal-hal tersebut. Makanya di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi boleh dibilang hanya satu-satunya di kabupaten di seluruh Indonesia akta PPAT itu pakai barcode. Nah, itu namanya SISKA, Sistem Kendali Akta PPAT. Dan itu hanya ada di Kabupaten Bekasi. Insya Allah aman. Karena jadi benar-benar kantor pertanahan itu membantu kami bahwa untuk penomoran akta itu benar-benar dari awal itu sudah dipantau oleh kantor pertanahan. Artinya kami punya barcode. Jadi kalau iya, jadi kami nanti punya barcode. Jadi gini, sistemnya tadi saya bilang makanya lebih banyak online. Jadi makanya tadi saya bilang PPAT sebagai melek gitu kan, karena semuanya di kabupaten itu hampir semuanya sudah kita sudah digitalisasi online. Jadi setiap akta pada saat kita PPAT setelah selesai semua penandatangan dan lain sebagainya, kita mau penomoran akta, kita harus masuk ke SISKA namanya. SISKA, Sistem Kendali Akta PPAT. Supaya orang mungkin gampang mengingat. Betul. Ya. Nah, jadi di situ kita masukkan tanggal pengecekan. Jadi kalau misalnya tanggal pengecekan lebih dari 7 hari, berarti alurnya bisa kelihatan di situ. Iya. alurnya kelihatan semua. Iya. Nah, baru sudah lama. Sudah lama itu. Sudah lama. SISKA itu dari tahun 2000 sebelum COVID. Sebelumnya 2016 ya, 2017 gitu lah sudah. Sudah lama sekali. Alur jalannya proses itu bisa dicek lewat situ. Iya. Jadi kalaupun ada akta PPAT yang tidak berbarcode, tidak bersiska, BPN akan tolak. Iya. Jadi nomor itu pun memang berurut dan memang sesuai dengan aturan di mana PPAT itu kan hanya boleh maksimal penomoran akta sehari hanya 20 nomor, dan itu benar-benar dikunci. Kalau sudah 20 satu didaftarkan nggak mau masuk, nggak bisa, harus besok lagi. Iya. Iya. Jadi kalaupun misalnya besoknya sudah lebih dari 8 hari, misalnya pengecekan itu kan karena 7 hari, ya lakukan pengecekan lagi dari awal terhadap lagi. sertifikat Betul. itu. Bukan di barcode, tapi pengecekannya. Diulang lagi dari awal. Kalau barcode itu hanya 1 kali pada saat kita pengambilan nomor. Berarti kalau sampai itu tidak dilaporkan berarti harus dicek. Ya artinya kan misalnya sudah lebih hari ini, misalnya hari terakhir. Nah ternyata tapi nomor kita sudah habis nih 20. Berarti kan kita penomoran besok. Nah pada saat kita masukkan di SISKA, kita masukkan tanggal pengecekan kita, terbaca sudah lebih dari 8 hari, nggak bisa. Harus lakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat. Awal. Iya. Pengecekan sertifikat. Keren. Mantap. Nah, untuk pengetahuan apa yang sudah dilakukan oleh organisasi, terutama untuk penguatan dari sisi kode etik maupun dari jabatan PPAT. Bukan kalau notaris kan UJN, kalau PPAT kan peraturan pemerintah. Ya, PPAT ini. Ya dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan diskusi hukum secara panel
kebetulan pembicaranya juga yang berkompeten di bidangnya, dan memang ini juga terkait dengan kasus-kasus pertanahan yang sedang lagi naik daun lah, boleh dibilang marak ya. Jadi kami saat ini mengangkat temanya itu perlindungan hukum bagi PPAT, konflik pertanahan dan perlindungan hukum bagi PPAT. Nah, itu pembicaranya ada dari Kepala Kantor Pertanahan Bapak Hizkiasi Marmata, kemudian dari kepolisian Kabupaten dari Bekasi. Kanit Harda ya, Iya. Bapak AKP Widodo, kemudian dari Bapak Yoni akademisi dari Fakultas Tas Hukum Universitas Indonesia, juga dan advokat. juga merangkap sebagai advokat, Nah, Bapak ini. Yoni Agus Setiono. Kemudian nanti juga ada akademisi dan praktisi notaris PPAT Bapak Sudirman atau Pak Dirman. Oh, Jakarta Barat ya? Ya, betul. Kemudian nanti juga di ada juga keynote speakernya di acara diskusi hukum secara panel itu adalah Ibu Osya Anggandari sendiri sebagai Ketua Pengwil IPAT Jawa Barat. Itu Begitu. nanti ya 2 tahun lagi. Acara ini tanggal 7. Acaranya tanggal 7 Desember 2021 Tanggal 7. jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nah, kontribusinya murah banget. Kontribusinya Jangan disebut di sini. Oh, nggak boleh ya? murah dan Hubungi aja ke siapa. Oh ya, hubungi. silahkan bisa menghubungi ke Pengda IPAT Kabupaten Bekasi. Itu nanti mohon menghubungi ke, di sini ada untuk bagian konfirmasinya adalah Humas Pengda IPAT Kabupaten Bekasi dengan Ibu Susi Kristianti. Nomornya adalah 0813 111 83 905. Pokoknya murah banget loh. Pokoknya murah banget, silahkan bisa mengikuti Langsung menghubungi ke Mbak Susi Atau Humas Pengda atau IPAT. Humas Pengda IPAT Humas Pengda IPAT. IPAT Kabupaten Bekasi. Informasinya bahwa tanggal 7 Desember 2021 Kabupaten Bekasi akan menyelenggarakan Diskusi diskusi hukum dengan tema konflik pertanahan dan perlindungan hukum bagi PPAT. menarik. Rugi kalau nggak ikut. Ya, Benar. Rugi banget nggak ikut. Kenapa? Ini mungkin terinspirasi judulnya ini dari culik kasus ini. Iya, nah kebetulan juga memang dari kantor pertanahan, dari Kanwil pertanahan itu memang sedang mensosialisasikan mengenai sengketa tanah dan konflik pertanahan. Nah, tentunya kami kan bersinergi juga membantu untuk mensosialisasikan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada supaya benar-benarlah menjalankan jabatan PPAT itu sesuai dengan aturan dan kode etik yang ada. Karena insya Allah kalau menjalankan sesuai dengan aturan, kita aman. Alhamdulillah. Kalaupun tersangkut suatu kasus, insya Allah kalau kita sesuai dengan prosedur pasti kita akan benar. Dan kami juga Pengda selama ini selalu mendampingi rekan-rekan kami yang terkena masalah pertanahan, hukum. Iya. Kami selalu mendampingi. Ada beberapa rekan yang kami dampingi. Untuk terakhir closing statement dari Mbak Panda dulu, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman PPAT, bukan hanya di kabupaten loh ini, mungkin di Indonesia. Ya, kalau saran dari saya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman saya yang seprofesi sebagai notaris maupun sebagai PPAT, kita dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus dengan hati-hati atau dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan kita harus tetap mengacu kepada peraturan hukum yang ada, baik itu Undang-Undang Jabatan Notaris kalau itu mengarahnya kepada profesi kita sebagai notaris, dan juga ke Undang-Undang Peraturan Jabatan PPAT atau mungkin peraturan pelaksanaannya dari Kementerian ATR. Itu yang kita memang harus jadi acuan untuk menjalankan tugas dan jabatan kita supaya kita terhindar dari masalah hukum yang berkaitan dengan
pertanahan. Batis. Batisa. Batis ini dok. Closing statementnya apa ini? Closing statementnya. Ketua Pengda dari obrolan ngalur ngidul dari Sabang sampai Merauke, balik lagi ke Sabang. Apa yang ingin sampaikan ke teman-teman? Baik yang di Pengda, kabupaten maupun yang di Indonesia. Mungkin sama seperti Ibu Fanda sampaikan tadi, bahwa memang kita dalam menjalankan jabatan harus sesuai dengan aturan yang ada, harus sesuai dengan kode etik yang sudah memang ditentukan dalam aturan, agar kita terhindar dari masalah-masalah pertanahan. Karena selain masalah pertanahan, sebenarnya kita juga ya tadi kita dipayungi dengan hukum yang ada, kita bekerja dengan baik supaya supaya kita bisa tidur nyenyak gitu. Berarti perlu ada penguatan di aturan-aturan di dalamnya kayak MKD. Ya, terkait dengan penguatan-penguatan tersebut ya kami berharap ya mungkin ada usulan-usulan juga, usulan kami terutama dari Pengda itu, bahwa dari PP khususnya atau mungkin dari Pengwil bisa semakin memperkuat kami dan terutama untuk pengayoman anggota. Nah, mungkin satu yang kami saat ini sedang sangat-sangat harapkan adalah untuk seperti card reader untuk mungkin di PPINI sudah ditawarkan. KTA. Bukan KTA, tapi card reader yang untuk membaca KTP. Yang membaca KTP. Mudah-mudahan kedepannya PPI4 bisa segera merealisasikan card reader itu ke daerah-daerah, karena kami di daerah ini kan yang langsung berhubungan langsung dengan bukan dengan anggota, artinya dengan masyarakat. PPAT, ya kan? PPAT kan langsung berhubungan dengan masyarakat, yang tadi adalah screening awal. Misalnya kalau kita dari awal sudah tahu ini KTP-nya, kita punya card reader KTP itu, kita bisa meminimalisir pemalsuan, bahwa yang hadir ini memang benar orangnya gitu. Nah, karena memang terakhir kami tanyakan ke kantor pertanahan, itu sedang dalam proses kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri dengan pengurus pusat. Kami ingin cepat segera direalisasikan, karena terakhir kami berkomunikasi dengan Dukcapil di daerah kami, Kabupaten Bekasi, tetap itu ada kewenangannya adalah di Kemendagri dan pengurus pusat. Itu harapan kami supaya cepat agar meminimalisir mafia-mafia tanah ini gitu. Jadi sehingga yang menghadap itu adalah benar orangnya, sesuai dengan fakta yang kelihatan di berhadapan dengan kami gitu. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Tisa, Mbak Fanda atas waktunya untuk bincang-bincang nggak jelas. Bincang-bincang nggak jelas, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi, yaitu dari Pengda Kabupaten Bekasi, Catatan Tempat Kota Tanah, berharap agar ada turunannya ya dari MKW, jangan sebatas MKW, karena pengawasan itu perlu di daerah juga. Iya. Kenapa? Iya, kalau Pengdanya anggotanya cuma 60 orang, 400 orang, pusing juga ngawasin segitu. Tapi kalau ada MKD, Majelis Kehormatan Daerah, yang akan membantu mengawasi kode etik sekaligus penegakan kode etik, itu akan jauh lebih baik. Seperti itu ya, Mbak Tisa ya. Betul. Ya. Oke, Rosever demikian bincang. Jangan lupa tanggal 7. Tanggal 7, jangan lupa. Pesanan baru nih. Jangan lupa tanggal 7 Desember Kabupaten Bekasi akan menyelenggarakan diskup tentang konflik tanah dan perlindungan terhadap PPAT. Menarik, untuk biaya katanya murah. Hubungi sendiri ke Mbak Susi di 081. Sebentar. Nah, mesti buka lagi Di bawah deh. nih, di bawah. Rosever ada di bawah, nanti muncul nih di bawah. Nanti kita kirim ke Gras Siap. biar Gras bantu. Boleh. Di 0813 111 83905, atau boleh lihat di Facebooknya saya, itu ada di timelinenya saya Di Artisa Tasmin ya. di Artisa Iya. Tasmin. Boleh
Kalau dicari Rahmadiani nggak akan ketemu. Oke, Kuraspers, sampai jumpa di liputan dan bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.